Bapak, Ibu, sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya, perkenalkan, saya Bidan Ulfa sebagai bidan yang akan melakukan penanganan di klinik ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini, Ibu, saya pernah mendengar bahwa sebelum ingin melakukan pernikahan, sebaiknya calon pasangan suami istri melakukan pemeriksaan kesehatan. Apakah itu benar, Ibu? Oke, baik. Untuk Bapak, Ibu, itu memang benar. Alangkah lebih baik sebelum melakukan pernikahan, calon pasangan suami istri terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Itu bertujuan untuk mengetahui kondisi pasangan, baik itu kondisi dari calon suami maupun kondisi dari calon istri. Seperti itu, Bu. Dan tujuan lainnya yaitu untuk bisa melihat apakah ada masalah di bagian organ reproduksi, karena tujuan dari pernikahan itu adalah mendapatkan keturunan. Seperti itu, Ibu. Saya bertanya, Bu Bidan. Ya. Baik Ibu, saya ingin bertanya, jika salah satu reproduksi kami rusak, harus disembuhkan itu pada sekarang. Oke, baik Pak. Jadi, itulah pentingnya kita sebelum Bapak dan Ibu melakukan proses pernikahan, terlebih dahulu kedua pasangan melakukan yang namanya screening pranikah. Itu manfaatnya yaitu untuk mengetahui apakah calon pengantin terdapat kelainan, baik itu dari kelainan reproduksi maupun kelainan kesehatan organ tubuh lainnya. Maka dilakukan screening pranikah terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan. Seperti itu, Ibu, Bapak. Baik, Bu. Pemeriksaan seperti apa yang seharusnya saya lakukan sebelum melakukan pernikahan bersama saya? Oke, baik. Jadi, sebelum melakukan pernikahan, sebaiknya melakukan screening pranikah. Screening pranikah itu terdiri dari yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan IMT, yang terdiri dari pemeriksaan tinggi badan dan pemeriksaan berat badan. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan status gizi, baik itu status gizi dari ibu maupun status gizi dari bapak. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengonsumsi makanan gizi seimbang untuk kesehatan ibu pada saat ibu mengandung nanti, sehingga dapat bermanfaat untuk janinnya. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan manfaat dari imunisasi TB. Baik Bapak, Ibu, selanjutnya setelah itu saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu mengenai bahaya dari anemia. Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan IMT, saya juga akan menjelaskan mengenai hepatitis B dan apa dampaknya. Setelah itu saya juga akan menjelaskan mengenai diabetes mellitus, dan saya juga akan menjelaskan manfaat dan dampak bagi calon pengantin, baik itu mengenai pemeriksaan torch dan dampaknya. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai pencegahan thalassemia, dan saya juga akan menjelaskan kepada ibu dan bapak mengenai hemofilia dan dampaknya. Seperti itu, Ibu, konsep dari KIE Pranikah. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi, Ibu, Bapak? Oke, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan yang pertama ya Ibu, yaitu pemeriksaan IMT. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan berat badan. Untuk pemeriksaan berat badan, Ibu bisa ikut saya. Baik Ibu. Baik Ibu, permisi, saya ingin melihat berat badan Ibu ya. Ya baik, jadi hasil timbangan berat badan Ibu 45 kg ya Ibu. Baik, saya izin untuk mengukur tinggi badan Ibu. Permisi ya Ibu. Oke, baik, untuk tinggi badan Ibu memiliki tinggi badan 155 cm Ibu. Baik Ibu, kita kembali ke tempatnya Ibu. Oke, baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lingkar lengan Ibu ya. Saya mohon izin Ibu untuk melakukan pemeriksaan lingkar lengan Ibu. Oke
Oke, baik. Untuk lingkar lengan Ibu didapat hasil 23,5 ya Ibu. Oke, baik Ibu. Karena tadi kita telah melakukan pemeriksaan IMT yang terdiri dari pemeriksaan berat badan dan juga pemeriksaan tinggi badan, maka didapat hasil untuk berat badan Ibu pada saat melakukan pemeriksaan didapat hasil 45 kg dan tinggi badan Ibu yaitu 155 cm. Dan untuk mengetahui indeks massa tubuh Ibu apakah tergolong kategori normal atau tidak, maka kita melakukan pemeriksaan atau perhitungan IMT yang terdiri dari perhitungan berat badan dibagi dengan tinggi badan Ibu, maka didapat hasil yaitu 18,7. Maka Ibu untuk indeks massa tubuh didapat kategori normal. Seperti itu Ibu. Jadi Ibu untuk status gizi Ibu masuk dalam kategori normal. Baik Bapak Ibu, karena kita telah melakukan pemeriksaan IMT dan Ibu juga IMT-nya dalam kategori normal, selanjutnya kita telah melakukan pemeriksaan nila dan pemeriksaan nila tersebut Ibu juga masuk ke dalam kategori normal. Tujuan dari pemeriksaan nila yaitu untuk mengetahui adanya resiko kek atau kurangnya energi kronik pada Ibu. Untuk ambang batas nila itu terdiri dari 23,5 cm dan jika kurang dari 23,5 cm Ibu masuk ke dalam kategori kek atau kurangnya energi kronik. Tapi pada saat melakukan pemeriksaan Ibu telah mendapatkan hasil yaitu nilai Ibu 23,5 atau dalam kategori normal. Seperti itu Ibu. Selanjutnya, meskipun indeks massa tubuh Ibu normal, tetapi Ibu juga harus menjaga pola makan, yaitu pola makan gizi seimbang yang terdiri dari apa? Terdiri dari adanya lauk pauk, terdiri dari buah-buahan, sayur-sayuran hijau, dan juga makanan pokok seperti nasi. Seperti itu Ibu, untuk menjaga pola makan gizi yang seimbang. Untuk bapaknya juga Ibunya harus diperhatikan apakah makanan Ibu yang setiap harinya itu mengandung obat sehat 5 sempurna atau tidak. Jika tidak, bisa juga harus diaplikasikan makanan Ibunya. Seperti itu Pak Ibu. Oke. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang imunisasi tetanus atau imunisasi TT. Nah, tujuan dari pemeriksaan imunisasi tetanus untuk wanita usia subur itu termasuk dari ibu hamil maupun calon pengantin, merupakan imunisasi lanjutan dari imunisasi terhadap penyakit tetanus dan difteri. Selanjutnya, untuk calon pengantin perempuan perlu mendapatkan imunisasi tetanus untuk mencegah atau melindungi diri. Oke, baik Ibu, untuk imunisasi tetanus atau imunisasi TT, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya Ibu, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa sebelum melakukan pernikahan wanita usia subur itu harus melakukan pemeriksaan imunisasi tetanus. Jadi tujuannya bagi saya itu apa Ibu? Oke Ibu, di sini tujuan dari kita melakukan imunisasi tetanus sebelum melakukan pernikahan yaitu yang pertama, untuk mencegah dan melindungi diri pasangan suami dan istri terhadap penyakit tetanus sehingga akan memiliki kekebalan seumur hidup untuk diri ibu dan bayi dari penyakit tetanus. Seperti itu Ibu. Baik, apakah tidak ada lagi Ibu yang ingin ditanyakan? Oke, sudah cukup ya Ibu mengenai imunisasi tetanus. Nah, selanjutnya yaitu apa sih kegunaan atau manfaat dari kita melakukan pemeriksaan anemia. Jadi anemia sendiri merupakan kondisi di mana kadar hemoglobin atau HB kita di dalam darah kurang dari kategori normal, dan anemia itu sendiri sering dialami oleh perempuan karena kurangnya asupan atau konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Jadi untuk bapaknya pola makan ibu juga harus diperhatikan ya Pak. Jadi dampak dari anemia itu sendiri
pada ibu hamil, yaitu yang pertama pertumbuhan janinnya terhambat, terus bayinya bisa lahir dari berat badan rendah atau bayi berat badan yang kurang dari kategori normal, dan bayi juga bisa mengalami kondisi bayi prematur seperti itu, dan bayi juga memiliki kelainan bawaan, serta ibu juga pada saat melahirkan dapat beresiko pendarahan, dan anemia sendiri bisa dicegah. Bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama itu ibu dapat mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Selanjutnya ibu dapat meminum tablet FE atau tablet penambah darah. Setelah itu, jika ada penyakit yang menyertai, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai, seperti ibu dapat melakukan pemeriksaan lanjutan ke rumah sakit. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu mengenai bahaya dan dampak dari hepatitis B. Sebelum melakukan pernikahan, Ibu dan Bapak juga harus melakukan pemeriksaan hepatitis B. Dan hepatitis B itu sendiri adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus hepatitis B itu dapat ditemukan dalam cairan tubuh penderita seperti produk darah, cairan vagina, dan cairan tubuh lainnya. Untuk gejala hepatitis B itu sendiri tidak khas, bahkan sering tanpa gejala. Tapi gejala yang dapat kita lihat atau gejala yang dapat ditimbulkan dari penyakit hepatitis B itu dapat dilihat dengan gejala-gejala seperti yang pertama ada demam, yang kedua ada mual dan muntah, yang ketiga ada rasa lelah, yang keempat ada kencing yang berwarna gelap seperti kencing yang berwarna seperti teh, terus mata juga terlihat seperti kuning, seperti itu. Terus ada faktor penularan dari hepatitis B. Jadi penyakit hepatitis B ini penyakit yang digolongkan sebagai penyakit yang menular, seperti itu. Bagaimana cara penularan penyakit hepatitis B ini? Jadi penularan penyakit hepatitis B ini dapat ditularkan melalui yang pertama melalui hubungan seksual, yang kedua melalui transfusi darah, dan penggunaan jarum suntik yang dipakai secara berulang. Nah, bila sudah terdeteksi hepatitis B, bagaimana selanjutnya? Jadi, pada saat ibu dan bapak jika sudah terdeteksi memiliki penyakit hepatitis B, itu dapat langsung segera berkonsultasi ke dokter. Setelah itu, jika ada luka pada bapak dan ibu, dapat melakukan pembalutan luka. Setelah itu, jauhkan dari penggunaan barang-barang yang bersamaan seperti penggunaan pisau yang bersamaan, cukur atau sikat gigi yang bersamaan, sisir, gunting kuku, dan alat-alat lainnya yang secara bersamaan pada orang yang sudah memiliki penyakit hepatitis B. Seperti itu, Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyakit hepatitis B. Sudah kan tadi, Bu? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai dampak dan risiko dari penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus sendiri itu merupakan penyakit kronik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah dalam tubuh dan pemeriksaan gula darah sewaktu-waktu. Nah, gejala diabetes mellitus sendiri itu terdiri dari yang pertama ada tri-SDM atau banyak minum, banyak makan, dan sering kencing. Itu juga mengalami gejala diabetes mellitus. Selanjutnya, ibu atau bapak sering mengalami mudah lelah dan mengantuk. Selanjutnya, gejala selanjutnya itu penglihatan kabur dan penurunan berat badan meskipun nafsu makan yang mengalami peningkatan. Selanjutnya ada bila terdapat luka itu sulit sembuh. Itu juga merupakan salah satu gejala dari diabetes mellitus. Nah, apa sih dampak diabetes mellitus bagi ibu? Baik, Bapak Ibu, selanjutnya dampak dari diabetes mellitus pada ibu yang akan mengalami kehamilan yaitu adanya peningkatan resiko diabetes pada kehamilan berikutnya. Nah, selanjutnya itu bayi juga beresiko mengidap diabetes saat mengalami masa dewasa. Baik, pada penyakit diabetes mellitus, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada pertanyaan,
pertanyaan, kita masuk ke penyakit yang selanjutnya Ibu, yaitu thalassemia. Thalassemia ini tergolong untuk penyakit genetik yang dapat mempengaruhi kehamilan dan kesehatan janin. Nah, thalassemia ini sendiri merupakan penyakit kelainan sel darah merah akibat kurangnya protein pembentuk sel darah merah yang menyebabkan sel darah merah mudah pecah sehingga penderita mengalami kurang darah berat yang dapat mengancam jiwa. Penyakit ini diturunkan oleh kedua orang tua dan merupakan pembawa sifat thalassemia kepada anak kandung dan keturunannya. Jadi penyakit thalassemia ini merupakan penyakit keturunan ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya dampak dari penyakit thalassemia sendiri untuk pasangan calon suami istri, yaitu jika kedua pasangan suami istri mengalami pembawa sifat thalassemia, maka kelak jika ibunya hamil, maka beresiko 25% akan melahirkan anak dengan penyakit thalassemia tapi dalam kategori mayor. Nah, bagaimana sih cara pencegahan thalassemia bagi calon pengantin? Itu dapat diatasi dengan cara kita akan mengadakan program pengelolaan penyakit thalassemia pada calon pengantin yang ditunjuk untuk mencegah kelainan anak dengan membawa penyakit thalassemia yang dikategorikan mayor, yaitu dengan yang pertama kita dapat melakukan screening thalassemia sedini mungkin atau sebelum menikah pada calon pengantin, baik pada calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita. Oke, baik, untuk pencegahan yang kedua itu jika kedua pasangan calon pengantin pembawa sifat thalassemia dapat memutuskan untuk tetap menikah atau tidak, dan anjurkan juga untuk menghindari kehamilan dengan selalu menggunakan alat kontrasepsi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Apakah ada pertanyaan pada penyakit thalassemia ini? Oke, baik, jika tidak ada, saya akan menjelaskan penyakit selanjutnya, yaitu penyakit hemofilia. Jadi penyakit hemofilia ini juga adalah penyakit atau gangguan faktor pembekuan darah dalam tubuh yang menyebabkan pendarahan sulit berhenti atau berlangsung lebih lama. Untuk gejala dari penyakit hemofilia ini, yang pertama yaitu pendarahan sulit berhenti atau berlangsung lebih lama, misalnya pada luka, cedera, operasi, cabut gigi, pasca suntikan, dan pasca imunisasi suntik. Jika tingkat keparahannya tergantung dari jumlah faktor pembekuan di dalam darah. Untuk gejala selanjutnya yaitu berupa memar pada kulit bila terbentur. Jadi jika Bapak dan Ibu mengalami kecelakaan, jadi kecelakaan itu cepat mengalami luka dan memar-memar seperti itu merupakan salah satu gejala dari penyakit hemofilia juga. Nah, untuk dampak dari hemofilia bagi calon pengantin itu yang pertama, jika salah satu calon pengantin merupakan pembawa sifat atau menderita hemofilia dan Oke, baik Ibu, untuk dampak dari penyakit hemofilia sendiri pada pasangan calon pengantin, yaitu jika salah satu calon pengantin merupakan pembawa sifat atau penderita hemofilia dan kelak ingin hamil, maka resikonya itu dapat melahirkan anak laki-laki dengan hemofilia atau anak perempuan dengan membawa penyakit hemofilia juga. Oke, bagaimana sih cara pencegahan hemofilia? Jadi untuk mencegah penyakit hemofilia bagi calon pengantin itu dapat melakukan beberapa pemeriksaan, seperti yang pertama melakukan screening hemofilia sedini mungkin atau sebelum menikah pada calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan. Itu bertujuan untuk mengetahui apakah pasangan calon pengantin merupakan pembawa sifat atau penderita hemofilia atau tidak. Nah, yang kedua, jika salah satu calon pengantin merupakan pembawa sifat hemofilia atau penderita hemofilia, maka dapat memutuskan untuk tetap menikah atau tidak. Nah, untuk penyakit hemofilia, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk Bapak dan Ibu? Oke, jika tidak ada,
saya akan menjelaskan beberapa penyakit lagi yang perlu diwaspadai selain beberapa penyakit yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, beberapa penyakit yang harus diwaspadai itu terdiri yang pertama ada penyakit malaria dan juga penyakit Koch. Nah, untuk penyakit malaria itu sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh sekelompok parasit yang hidup dalam sel darah merah. Nah, penularan penyakit malaria itu sendiri dapat melalui gigitan nyamuk, dan juga malaria tidak dapat ditularkan secara kontak langsung dari satu manusia ke manusia lain. Jadi penyakit malaria itu sendiri disebabkan oleh parasit seperti gigitan nyamuk. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk dampak dari penyakit malaria sendiri bagi calon pengantin, yaitu malaria bisa menyebabkan anemia pada calon pengantin dan kelak dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan juga janinnya. Anemia pada kehamilan dapat menyebabkan keguguran, resiko pendarahan saat melahirkan, dan juga bayi yang lahir sebelum waktunya. Seperti itu. Nah, bagaimana sih cara pencegahan malaria bagi calon pengantin? Nah, malaria itu sendiri dapat dicegah sedini mungkin dengan melakukan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu penggunaan kelambu saat tidur, dan juga tutup pintu dan jendela menggunakan kelambu atau lilin. Selanjutnya, gunakan pakaian pelindung yang menutup lengan dan kaki saat keluar rumah. Dan juga pencegahan selanjutnya dapat menggunakan obat anti nyamuk atau krim anti nyamuk. Seperti itu Ibu. Nah, untuk baik Bapak Ibu, penyakit yang perlu diwaspadai selain penyakit malaria yaitu ada penyakit Koch. Apa sih penyakit Koch itu sendiri? Jadi penyakit Koch itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Toxoplasma, rubella, dan juga Syphilis atau CMV. Dan juga bagaimana cara penularan penyakit Koch? Jadi penularan penyakit Koch itu dapat melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada penularan aktif, di mana penularan ini disalurkan melalui konsumsi makanan dan sayuran yang berkontaminasi langsung dengan virus Koch itu sendiri. Dan ada juga dapat disebabkan oleh masakan yang tidak masak secara sempurna atau makanan yang setengah matang, seperti itu. Nah, penularan selanjutnya itu secara penularan pasif dari ibu hamil yang mengidap Koch ke janin. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih dampak Koch bagi calon pengantin? Jadi ada beberapa dampak penyakit Koch bagi calon pengantin, baik pada Bapak maupun pada Ibu. Yang pertama yaitu intervensi atau baik calon pengantin perempuan maupun calon pengantin laki-laki. Yang kedua, kelak jika hamil dapat mengakibatkan kecacatan pada janin, misalnya kelainan paru-paru, limfa, dan juga terganggunya fungsi motorik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara pencegahan penyakit Koch pada calon pengantin? Jadi penyakit Koch ini dapat dicegah melalui beberapa tahapan. Yang pertama, melakukan vaksinasi MMR untuk mencegah komponen rubella dari Koch yang dilakukan 3-6 bulan dari rencana kehamilan. Yang selanjutnya, pencegahan selanjutnya itu dapat melakukan perilaku hidup bersih dan juga sehat, seperti cuci tangan pada saat ingin melakukan kegiatan, dan juga mencuci tangan pakai sabun. Setelah itu mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir, dan memasak makanan sampai matang atau jangan memakan makanan yang setengah matang. Seperti itu Ibu. Jadi itu ada beberapa penyakit yang dapat saya jelaskan pada Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti, bisa ditanyakan ya Bapak dan Ibu. Saya ingin bertanya Bu, jadi kalau misalkan saya dan calon suami saya mengalami salah satu penyakit yang Ibu sebutkan tadi, apakah kami harus melakukan pemeriksaan dulu atau melanjutkan pernikahan? Solusinya seperti apa ya? Baik, jadi solusi yang pertama, Bapak dan Ibu sudah benar. Jadi sebelum melakukan pernikahan, alangkah lebih baiknya melakukan screening pranikah atau melakukan beberapa pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kesehatan, baik itu kesehatan Bapak dan Ibu
ibu maupun kesehatan untuk ingin melakukan program kehamilan seperti itu. Jadi jika bapak dan ibu jika bapak mengalami penyakit, baik itu penyakit keturunan atau penyakit menular, dapat melakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi itulah pentingnya melakukan screening pranikah sebelum melakukan pernikahan. Jadi kembali lagi kepada bapak dan ibu, apakah jika sudah melakukan screening pranikah dan didapat hasil bahwa salah satu baik itu dari bapak maupun dari ibu mengalami penyakit, apakah tetap melangsungkan pernikahan atau tidak, atau sama-sama mencari jalan keluar, itu kembali lagi kepada bapak dan ibu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi bapak ibu atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup ibu. Oke, baik, untuk bapak dan ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau ada lagi yang ingin dikonsultasikan? Tidak ada semuanya. Sepertinya sudah tidak ada ibu. Oke, baik, jika sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu yang telah melakukan kunjungan ke tempat saya untuk melakukan pemeriksaan sebagai tahap awal untuk melakukan pemeriksaan sebelum melangsungkan pernikahan. Jadi, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu.